ini bab terakhir ya, tentang transformasi Fourier discrete ya. Jadi di awal-awal kita sudah membahas tentang transformasi Fourier. Nah, yang ini transformasi Fourier discrete. Jadi kalau kita menganalisis sinyal ya, ini seringkali lebih mudah untuk menguraikan sinyal itu menjadi jumlah, bobot, fungsi, dan basisnya. Nah, jika sinyal tersebut merupakan input dari suatu sistem LTI, maka ini akan berlaku hukum superposisi ya, karena kan linier ya. Jadi kalau dia linier berarti berlaku hukum superposisi. Nah, fungsi basis untuk menganalisis sistem linier ini biasanya fungsi eksponensial kompleks dan sinusoidal ya. Itu juga sudah kita bahas. Nah, untuk sistem yang periodik, maka kita kan menggunakannya Dirac Fourier untuk menganalisis sinyal. Jadi membedah sinyal gitu, untuk mengetahui komponen-komponen frekuensi apa saja yang terkandung dalam sinyal. Nah, ekspansi Dirac Fourier ini kita lihat ada sistem periodik waktu kontinu dan sistem periodik waktu sinyal ya. Sinyal periodik waktu kontinu dan sinyal periodik waktu berbeda. Nah, algoritma fast Fourier transform yang nanti akan kita bahas atau biasa disebut FFT, ini adalah metode efisien untuk menghitung transformasi Fourier discrete ya. Atau DFT, discrete Fourier transform ya. Nah, secara khusus fungsi dari filtering linier ya, dan analisis spektral yang nanti dilakukan dengan menginterpretasikan hasil dari DFT. Jadi kita melakukan DFT. Ini ya, jadi dengan menginterpretasikan hasil DFT untuk melakukan konvolusi linier ya, yang merupakan operasi filtering linier yang dasar ya. Kita mulai. Ya. Jadi sinyal waktu atau FT ya, dengan periode jumlah berbobot dari sejumlah berhingga fungsi waktu kontinu eksponensial. Ini disebut sebagai Dirac Fourier eksponensial kompleks. Yang sudah pernah kita bahas ya. Jadi ini FT sama dengan penjumlahan hingga dari FK E pangkat JK omega 0 T. Ya. Lihat ini waktu kontinu ya. Jadi ininya omeganya seperti ini ya. Sudah pernah kita bahas. Ini untuk semua T. Nah, di mana FK ini adalah koefisien ekspansi ya. Dan omega 0 ini frekuensi fundamental ya. Nah, ini FK kita peroleh dari sini. Jadi kalau kita cari punya FT-nya, kita bisa cari FK-nya dan sebaliknya. Ya. Jadi omega 0 ini 2pi per T. Nah,
pada beberapa kasus, ya, ini deret Fourier itu lebih mudah digunakan dalam bentuk trigonometri. Jadi kita juga sudah pernah bahas. Jadi ada deret yang trigonometri, ada yang eksponensial kompleks, ya. Nah, yang ini dalam bentuk trigonometri, ya, ini diekspresikan sebagai sinyal periodik sebagai penjumlahan berbobot dari sinus dan kosinus, gitu, ya, kosinus sinus. Nah, dengan A0, AK, dan BK ini adalah konstanta, ya. Di A0-nya dari sini, ini AK-nya, ini BK-nya, ya. Terdapat dari situ. Nah, kalau kita lihat hubungan antara konstanta bentuk trigonometri AK dan BK, ya, dengan bentuk eksponensial kompleks, ini kita lihat hubungannya seperti ini, ya. Jadi tadi kan ada ini FK, ya. Nah, A0 itu sama dengan F0, AK itu sama dengan FK plus F min K, ini negatifnya, ya. BK ini F min K min FK per J, ya. Jadi kita dapat hubungannya dari situ. Nah, itu adalah deret Fourier waktu kontinu, ya. Nah, yang akan kita bahas di bab ini kan deret Fourier waktu diskrit, ya. Jadi karena kita membahas waktu diskrit, maka yang kita bahas adalah deretan, ya. Jadi sinyal waktu diskrit periodik itu Xn, deretan, ya. Nah, dengan periode n. Jadi karena dia deret, ya, deret Fourier itu kan menganalisis sinyal-sinyal yang periodik, ya. Nah, sinyal waktu diskrit periodik Xn, periodenya n, ini dapat diekspresikan sebagai jumlah berbobot dari deretan eksponensial kompleks, ya. Jadi mirip sama yang kontinu tadi. Nah, deretan sinusoidal unik ini hanya pada frekuensi digital, ya. Frekuensi digital 0 sampai 2 pi. Ya. Ini arti ekspansi ini hanya berisi jumlah berhingga dari eksponensial kompleks. Jadi Xn, kita uraikan di sini, 1 per N, kan N ini periodenya, ya, penjumlahan, ini K dari 0 sampai N-1, ya, XK, E, JK, omega 0, N. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, kita bandingkan. Nah, yang kontinu, ya. Ternyata hingga kalau ini karena dia diskrit, ya. Nah, ininya K 0 kan jumlah ininya periodenya N, ya. Ya, N itu kan 0 sampai N-1, N-1, ya. XK E pangkat JK omega 0 N. Lihat omeganya, ya. Ini omeganya berarti dia frekuensinya diskrit, bentuk omeganya seperti itu. Nah, ini koefisien ini XK ekspansi, ya. Kemudian ini ada salah frekuensi digitalnya omega 0, ya. Nah, ini XK-nya kita dapat dari sini sama tadi, ya. Jadi kalau kita punya XK kita dapat XN, punya XN kita bisa dapat XK-nya, ya. Ininya berbalikan juga. Di mana omega 0-nya, kalau tadi kan 2 pi per T, nah ini 2 pi per N. Semua K. Jadi Xn dan Xk ini merupakan pasangan deret Fourier diskrit, ya. Deret Fourier diskrit Fourier sequence, ya. Jadi bisa kita cari satu sama lain, gitu, ya. Nah, XK ini diekspresikan ini, hubungan ini, ya. Bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi XK ini 0 sampai N-1, XN, nah ini. Ini hanya bentuk lain, gitu, ya, diekspresikan dalam bentuk lain.
W, lihat W, N, K, N kecil ya. Nah, ini WN ini didefinisikan sebagai WN sama dengan E pangkat min J 2Pi per N. Jadi, ini kan tadi ada XK di sini. Nih ya, ada XK. Ini kan sama 0 sampai N-1, XN-nya sama kan? Nah, yang di ini kan ini. Ini E pangkat min JK omega 0 N ya. Kalau ini yang ini jadi WN K pangkat N ya. WN pangkat KN, sorry. WN pangkat KN ya. Di sini. K ini kalau yang ini JK omega 0 N kan. Sedangkan yang ini sigmanya sama ya. Sampai XN sama. Nah, ini W N K pangkat N. Ya. Ini K. Di sini lihat, di yang sebelumnya kan ada K sama N juga kan. Nah, KN-nya keluar berarti WN-nya itu adalah E ini minus J ya. Minus J di situ omega 0 gitu kan. Nah, tadi omeganya itu adalah 2pi per N. Jadi kita masukkan omeganya, berarti WN E sama dengan min J 2pi per N. Nah, maka jadi ini. Ya. Nih, yang sebelumnya ada ini kan, nih, KN. Yang selain itu, nih, yang selain K sama N, itu jadi W. Jadi, W itu adalah E pangkat min J omega 0. Omega 0 kan? Nah, omega 0-nya ini sama dengan 2pi per N. Sehingga W-nya itu sama dengan E pangkat min J 2pi per N. Seperti ini. Nih. Ya. Jadi nanti kita mengerjakannya dengan menggunakan ini kita. Nah, itu tadi dalam bentuk eksponensial kompleks ya. Nah, untuk yang deret waktu diskrit, ini juga bisa kita ini ekspresikan dalam bentuk trigonometri ya. Nah, jadi kalau dalam ini dalam bentuk trigonometri itu harus dibedakan antara n ganjil atau n genap. Jadi dia periodenya kan n itu periodenya ya. Itu ganjil apa genap gitu ya. Nah, itu harus dibedakan. Nah, kalau untuk yang n genap ya, untuk yang n genap ini kita lihat di sini bentuknya jadi gini. A0 ya. Ini nih n per 2 min 1 ya. Jadi misalkan n-nya 6 berarti 6 per 2 3 min 1 berarti 1 sampai 2 kan. Ini kemudian ini ada BK di sini, ada ini A n per 2 cos Pn ya. Nah, cos Pn ya, cos Pn itu kan jadi dia kelipatan pi ya. Cos pi itu dia bisa min 1 bisa 1 kan. Jadi tergantung kalau misalkan dia ininya genap gitu kan. Jadi misalkan di 0, di 2pi, di 4pi gitu ya.
Nah, itu dia nilainya 1. Tapi kalau di Pi, 3Pi, dia nilainya -1 ya. Nah, ini bisa kita secara matematis bisa kita ini kan pakai ini gitu ya. Jadi kita lihat aja. Kalau ininya genap, misalkan 2 ya. 2 ini berarti kan -1 kali -1 kan ya. Kalau 4 juga, tapi kalau ininya ganjil 3 misalkan. Berarti -1 kali -1 kali -1, berarti -1 ya. Nah, jadi cos Pn ini bisa kita ekspresikan seperti ini ya. Kemudian A0 yang ini dapatnya dari sini ya. AK itu ini, dimana K-nya yang ini tadi ya. Jadi kalau tadi misalkan 6, berarti K-nya 1 sampai 6/2, 3. 3 dikurang 1, 2. Jadi cuma 2 ya. Jadi K 1, 2 gitu. Kalau N-nya 6 ya. Ini semua sama. Nah, di sini ada faktor ini yang tadi ini cos ininya ya. Nah, ini untuk ganjil ya. Kalau untuk ganjil bentuknya seperti ini. Ya. Dan tidak ada ini. Nih. Yang ini enggak ada bagian yang ini. Jadi misalkan ganjil 7. 7 kurangi 1, 6. 6 bagi 2, 3. Kan? Nah, berarti nanti ininya sampai 1, 2, sampai 3. Ya. Ini sebenarnya mirip dengan yang ini. Hanya beda itunya. Beda batas ya. Beda ininya. Nah, kalau di yang kontinu tadi kan ada hubungannya antara yang deret Fourier eksponensial kompleks dengan deret Fourier trigonometri ya. Di yang diskrit juga sama. Ini ada hubungannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi hubungan antar koefisien ya. Ini trigonometri kan ada koefisien A, K, B, K ya. Kalau eksponensial ada XK. Nah, ini juga karena tadi ada dibedakan antara ganjil dan genap, maka di sini juga ada ganjil dan genap. Nah, untuk N yang genap nih, A0-nya ini sama dengan X0 bagi N ya. Angkanya yang ini. Nah, ini menggunakan batasan yang sama dengan apakah dia ganjil atau genap tadi ya. Ini BK-nya. Nah, ini ada ini kan untuk genap. Untuk ganjil dia hanya seperti ini, nggak ada yang AN/2 ya. Nah, sekarang kita lihat contoh biar jelas. Ini tentukan representasi deret Fourier diskrit ya, bentuk eksponensial dan trigonometri dari deretan Xn ini. Ini clue-nya sudah saya berikan, tapi kalian harus meneruskan ya. Jadi tadi yang diminta apa? Nah, jadi setiap ada soal kalian harus langsung bisa menganalisis ini yang diminta apa ini. Ini yang diminta adalah deret Fourier diskrit bentuk eksponensial dan trigonometri. Nah, berarti yang diminta adalah yang ini, ya, ini kan? Ini bentuk trigonometri, bentuk eksponensial kompleks, ya. Kemudian yang ini bentuk trigonometri. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dia periodenya berapa? Harus tahu dulu periodenya ada berapa ini.
Berapa Nana periodenya? Jadi dia berulang pada N keberapa? N0, Bu. Hah? Periodenya berapa? Kalau 0 berarti terus aja, nggak ada. 3, Bu. Masa 3? Coba dilihat berulangnya di mana. Di periode ke-6, Bu. Berapa? 4, Bu. 4. Lihat aja ini kan. Nih. Kan ini. Gini kan? Tuh. Berulang lagi kan? Tuh. Berarti 4 periodenya. Jadi dari untuk ini ngulang lagi ke awalnya dia butuh N-nya sama dengan 4. Jadi itu yang penting. Kalau kalian salah menentukan N-nya, nanti udah salah semua ke sana ya. Jadi N periodenya 4. Nah, ini kita lihat dulu bentuk eksponensial ya. Eksponensial ini kan yang mau kita cari ya. Ini sama dengan 0. Nah, kita pakai ininya, WN ya. Nah, tadi udah kan? Nah, periode deretannya berapa? ON sama dengan 4. Kalian tulisnya di situ 4 ya. Kemudian kita tentukan ininya, WN ya. Ditentukan WN-nya. Ditentukan dulu ini WN ini sama dengan WN ya. Ininya K-nya, kalau K-nya sama dengan 1 gitu ya, berarti ini untuk dasarnya gitu ya. WN, kan ini WN ya. WN itu kan sama dengan ini WN pangkat K, tapi K-nya sama dengan 1. Jadi kan nggak ketulis kan. WN, nah, kalau K-nya sama 1 berarti WN1 gitu ya. WN1 ini berapa gitu. WN yang ini WN-nya. Ya. WN yang ini. Nah, ini harus kita ingat di sini, ini formula Euler ya. E pangkat min alfa sama dengan cos alfa plus J sin alfa. Ya. Nah, berarti kalau ini WN pangkat 1, berarti yang ini kan. Nah, tapi WN-nya udah WN-nya tahu tadi. Nah, coba dihitung berapa. Yang bisa. Hitung WN-nya aja dulu nih. E-J setengah pin.
Tes. Hmm. Nana, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Soalnya di sini ditulis bermasalah sampai saya tes. Oke. Oke, ada yang udah bisa? Yang ini aja, yang WN. Kan N-nya udah tahu kan? Kemudian pakai ini. Oke, Heru. Jadi alfanya itu berapa? Ya, ini kan WN berarti sama dengan gitu kan? WN sama dengan E pangkat min J 2Pi per Empat, Bu. kenapa 1? N-nya berapa? Ini harusnya 4. Iya, berarti Oh. WN sama dengan E Oh. pangkat min J 2Pi per 4. Kenapa jadi 1? Yang satu kan Saya K-nya. lihatnya yang ini, Bu. Yang satu itu K-nya. Jadi WN kan nih pangkat KN kan. Nah, K-nya sekarang. K-nya sama dengan 1. Ini WN K-nya, ini ada K-nya kan di sini. Nah, K-nya itu nggak ada di sini kan sama dengan 1 ini. Jadi kita mau menghitung yang ini. Jadi WN1 ini sama dengan WN. Kan 1 mah nggak suka ditulis tuh. Berarti yang ini yang dihitung. So,
Ya, Sarah betul ya. Jadi min J. Ya. Jadi ingat ininya berarti WN ini adalah min J. Ya. Nah, yang satu nih ya. WN ini min J. Nah, sekarang kita tentukan WNK. Untuk K-nya 1, 2, sampai berapa ini? Sampai berapa? Sampai berapa K-nya? 3. Ya, ya. Berarti kita tentukan yang itu. Ini salah ya, harusnya dari 0 ya. Kan K-nya 0. Nih. Sorry. Bentar. XK. Bentar. Nah, sekarang ini coba. Kan ininya K ya. Nih, ini K kan. K itu dia sampai ini 3, kan? Ya, sampai 3. Yang satu kan udah tadi ini. Nah, yang 2 ini 2, kemudian yang 3 ya, sampai N-1 ini. Nah, ini dihitung dari sini ya. Ya, jadi misalkan WN pangkat 2 ini kan sama dengan WN pangkat 1 kali WN pangkat 1 kan. Nah, ini hasilnya berapa? Kemudian sampai 3 kita. Terus WN pangkat 3 sama dengan WN pangkat 2 kali WN pangkat 1. Nah, jadi ini diisi berapa-berapanya. Nah, karena ini periodenya 4 ya. Ini nanti kalau ketemu misalkan ininya 4 juga gitu. Kalau ininya 4 juga ini jadi ke 0 lagi. Kembali ke 0. Jadi WN ininya W4 kan berarti W4 4 sama dengan W0 4. Kalau W5 ininya 4 kan. W4 pangkat 5 ini sama dengan
W1 jadinya kembali lagi ya. Kalau W8 ya 0, W7 jadi 3 gitu ya. Jadi kan ini periode jadi berputar gitu. Kalau W0, WN pangkat 0 kan jelas 1 ya, itu nggak usah di ini. Berarti yang harus kita hitung yang ini nih. Di soal ini ya, karena soal ini kan ini cuma 4. Coba. Oke, Razan. W4. N-nya kan udah ada ya, jadi N-nya langsung aja 4 gitu. Kalau N ditulis N jadi N berapa gitu. Kan N-nya kita udah tahu 4. Jadi W4 pangkat 4 gitu. 4 gitu. Jadi yang udah diketahui dituliskan. Jadi W4 pangkat 2 ini jadi min 1 ya. W4 pangkat 3 ini jadi J. W4 pangkat 4 kan sama ya. Saya bilang tadi sama dengan W4 pangkat 0 kan. W4 pangkat 0 kan pasti 1 kan. Nah, jadi kita sudah punya ini ya. Yang pangkat 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang
kita masukkan ke sini. Nih, masukkan ke sini. Kan tadi yang ditanya ini kan. Nih, 0, nih, N. 0 sampai N min 1. Ya. Berarti kita nanti ini XK-nya X0 ya. Ini X0 berarti ininya 0 ya. Nanti N-nya ini dari 0 sampai 3 ya. Penjumlahan dari 0 sampai 3. Jadi kita lihat dulu yang X0 ya. X0 ini 0 sampai 3 kan. XN W K-nya 0 kan. Nih, K-nya 0. 0 pangkat N ya. Berarti di sini ini N-nya dari 0 sampai 3. Jadi ini ngikutin X0, X1 sampai berapa ya. Nah, ini hasilnya berapa? Ininya kan W kan dikali W pangkat 0 kan pasti 1 kan. Jadi semua pasti jadi nilainya pengalinya 1. Nah, ini sama dengan berapa? Ya. Nah, sampai tadi kita punyanya X3 ya. Sampai X3. Nih X0, X1, X2, X3. Jadi ditentukan ininya. Nilainya X0 berapa dengan cara ini ya. X1 berapa? Misalkan X1 sekarang. Kalau X0 kan pengalinya 1 semua kan. Kalau ininya X1, ingat K-nya berarti 1. Nih, 1. Ya, K-nya 1. Nah, ini N-nya ngikutin ini. Jadi kalau ini X0, N-nya 0, di sini kan X0, WN pangkat 0 kan, karena ininya 0 kali 1. Kalau X1-nya berarti WN pangkat 1. Ini kan K-nya 1, jadi pengalinya 1 ya. Kemudian kalau misalkan X N-nya 2, berarti X2, WN pangkat 2. X3, WN pangkat 3, dan seterusnya. Itu X1. Kalau X2 berarti pengalinya nanti di sini 2 nih, K-nya 2 ya. K-nya 2 berarti X0 W kalau N-nya 0 ya sama 0. Tapi kalau N-nya 1 berarti jadi 2 karena K-nya 2. Kalau N-nya 2 jadi 2 kali 2 4. N-nya 3 berarti 2 kali 3 6 dan seterusnya ya. Nah, ingat tadi ketika 4 dia rubah lagi jadi 0, ketika 5 gitu ya. Jadi berputar. Coba dikerjakan berarti sampai X3. Ini 0, 1, 2, 3. Sehingga nanti dimasukkan ke sini nih.
Gimana, udah pada bisa belum? Oke, Razan. X1-nya min 2 plus 2J. Tuh. X2-nya min 2. X3-nya min 2 min 2J. Razan betul ya? Ada yang lain dipahami? Tinggal masuk-masukkan ya, tinggal masuk-masukkan ke sini, nanti ketemu. Nah, kemudian udah dapat kan ya ininya tadi X0 kan ini nih ya. Ini K-nya 0 sampai N-1 kan tadi udah X0 udah dapet, X1, X2, X3 kan. Nah, masukkan ke sini. Ininya sebenarnya dikembalikan lagi ke eksponensialnya ya, yang ini. Nah, ini nih.
Jadi kalau ini sih pakai yang ini juga nggak apa-apa nih. Ini 1/4, 0. Ini tinggal langsung dijumlahkan aja. Kan ini 0 sampai 3 ya. SK-nya tahu, nah ininya menyesuaikan. Omeganya tadi jadi 2 pi per n. Kan? Nanti dalam bentuk eksponensial. Ya.
Belum ada yang masuk. Pokoknya ini nanti masukkan aja 1, ini per 4 kan. Kemudian berarti dalam kurung ya. Ini XK. Ketika K-nya 0, tadi X0. Jadi udah dapat kan, X0 itu 6 ya. 6 kali E pangkat J. Ini 0 kan. K-nya 0. Berarti 1 ya. Kemudian ditambah X1. X1-nya itu min 2 plus 2J kan. Pangkat itu. Ya. Berarti pangkat E pangkat J ininya 1. Kemudian ini 2pi per 4 ya, kan 2pi per n kali n. Terus nanti ditambah lagi yang X2 sampai X3 tadi kan. Nah, jadi nanti ketemu deret ini Fourier waktu diskrit yang eksponensial ya. Kemudian tadi, nah ini ya, kan di sebelumnya sudah dijelaskan. Nah ini ya, jadi ini untuk mendapatkan nanti yang, kalau kita sudah punya yang eksponensial kompleks gitu ya, kita nggak perlu, tidak perlu kerja lagi dari awal menghitung yang trigonometri, tapi cukup dengan menggunakan yang ini ya, kesamaannya. Nah ini untuk n genap, untuk n ganjil. Tadi kan yang kita n genap ya, karena 4. Nah, berarti kita pakai yang ini ya. Ikuti nanti ketemu A0-nya, AK-nya, BK-nya, dan ini. Nah nanti dari sini dimasukkan ke untuk n genap. Nah masukkan ke sini sehingga nanti dapat ini deret Fourier waktu diskrit yang trigonometrinya ya. Coba sekarang. Nih. DA0-nya berapa, BK-nya berapa, AK-nya berapa. Terus ada A2 ya untuk yang terakhirnya.
Gimana nih, belum ada yang jawab? Kan mudah kan? Coba di sini nih. Nih, kita pakai yang ini kan. A0 kan tahu tadi kan. A0 berapa? 6 ya. X0, 6 kan. Jadi A0 sama dengan 6/4 kan. 3/2. Kemudian AK nih. K-nya 4. Ininya 4 kan. 4/2. 2 kurangi 1. Jadi K-nya sampai berapa? Jadi ini coba. Ini kan 4. 1, Bu. 1. 1. Jadi kita cuma butuh A1 aja. A1 sama dengan X1 ditambah X. N-nya kan 4 kan? 4 min 1/4. X1-nya tadi berapa? X1-nya kan min 2 plus 2J kan? Ditambah X4 min 1 berarti X3 kan? X3-nya tadi dapat min 2 min 2J kan? Nah, jadi ini tinggal dijumlahin. Jadi tadi min 2 plus 2J min 2 min 2J ya. 2J 4. Kan 2J-nya saling menghilangkan kan? Jadi min 2 jadi min 4. Min 4/4 jadi min 1 gitu. Kalau ini BK-nya, ininya sama, cuma K1 kan, K9 1, berarti B1. B1 J X1 min X3/4. Sama kayak ini. Hanya ini ada J-nya. Ini minus. Berarti nanti dia J gitu kan. Minus 2 plus 2J minus minus. Minus 2 minus 2J. Jadi dia kan minus 2 plus 2J plus 2 plus 2J. Minus 2 ya, minus 2 plus 2J, kan ini ada minus kan, jadi plus 2 plus 2J. Jadi minus 2 sama plus 2-nya hilang, yang ada tinggal plus 2J plus 2J plus 4J. Kan? Plus 4J, tapi itu ada J-nya di depan. Jadi J dikali plus 4J kan jadi min 4 kan. Min 4/4 sama dengan min 1. Ini sama nih min 1. Kalau yang ini A, ini 4 kan. A2 berarti. A2 sama dengan X. 2/4. X2-nya berapa tadi? X2-nya min 2 kan. Min 2/4. Min setengah. Nah, jadi masukkan ke yang ini. Nih, masukkan ke sini. A0-nya udah tahu. Ini cos kan. Ya. Tadi ada ini. Masukkan. Nah, ketemu ininya untuk N genap. Ini kan tadi A-nya cuma 1 kan, A1 itu min 1. B1 ini min 1 juga. Ini sin. Tadi K-nya kan cuma ini. Udah. 2pi/4, berarti pi/2 N. N-nya sih nggak diapa-apakan, ini N. Ada XN. Ya. Jadi nanti hasilnya 3/2 dan A0-nya 3/2 kan. 3/2 minus cos. Ininya min 1 kan, jadi minus cos. Ininya
K-nya kan 1 kan, ya. Jadi 2pi per 4 atau pi per 2 kan. Cos pi per 2n minus lagi, ini karena minus 1. Sin pi per 2n plus ini min, kan ini min setengah tadi, n per 2-nya. Minus setengah cos pi n. Udah ketemu gitu ya. Jadi caranya seperti itu ya. Oke. Recording stopped. Oke, anak-anak, jadi udah selesai ini waktunya ya. Kita lanjutkan minggu depan atau nanti ada yang penggantinya itu ya, kita ini kan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam.